Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter 1095 yang lalu, Sanji, Franky, Vegapunk, dan Atlas tidak bisa bergerak karena terkena serangan misterius dari Gorosei Saturn. Luffy juga sudah mencapai batas penggunaan Gear 5 sehingga dia tidak bisa bergerak dan sedang tergeletak di tanah. Namun, masih ada Zoro yang seperti kita tahu, terakhir diperlihatkan dia sedang berhadapan dengan Rob Lucy. Tentu menghadapi Rob Lucy bukan masalah besar bagi Zoro, mengingat di Wano Kuni, Zoro sudah mengalahkan Ki. Maka dari itu, level Zoro saat ini sudah di atas Komandan Yonko, sehingga lawan seperti Rob Lucy bukan masalah besar. Di chapter 1096 nanti, Zoro pasti telah selesai mengalahkan Rob Lucy. Itu akan menjadi pertarungan off-screen, yang mana proses pertarungannya tidak diperlihatkan. Yang diperlihatkan hanya hasil pertarungannya saja, yaitu Zoro mengalahkan Rob Lucy dengan teknik King of Hell. Alasan Oda membuat pertarungan ini off-screen adalah karena untuk mempercepat alur, mengingat musuh utama dalam Arc Egghead adalah Gorosei Saturn. Lagi pula, di awal-awal Arc Egghead, Rob Lucy sudah diperlihatkan melawan Luffy, jadi tidak terlalu penting untuk memperlihatkan pertarungan Rob Lucy lagi. Apalagi, ada flashback God Valley dalam Arc Egghead ini, sehingga memang alurnya harus dibuat cepat. Para leakers di berbagai forum mengatakan bahwa chapter ini akan sangat luar biasa. Bahkan ada yang berkata bahwa ini sangat mind-blowing. Jika ini berkaitan dengan insiden God Valley, mungkin akan menyangkut bajak laut Rocks. Namun, jika ternyata ini berkaitan dengan pertarungan di Pulau Egghead, sepertinya ada keterlibatan Zoro pada chapter selanjutnya. Zoro yang sudah mengalahkan Rob Lucy akan turun ke bawah dan ikut dalam pertarungan melawan Saturn. Dia akan melihat para kru lain sedang tidak bisa bergerak, apalagi Luffy yang sudah tergeletak di tanah. Zoro akan memahami bahwa lawan yang ada di hadapannya itu bukan musuh biasa. Dia juga bisa merasakan aura mengerikan dari sang Gorosei tersebut. Namun, sepertinya Zoro masih akan bisa bergerak walaupun terkena aura Saturn. Zoro memiliki aura hewan buas di dalam dirinya, karena saat di Wano Kuni, sebelum Zoro membangkitkan Houshoku Haki, dia sempat membuat para musuh tidak bisa bergerak dengan tatapannya. Bahkan, jauh sebelum itu, di Pulau Pang Hazard, Monet sempat merasakan aura Zoro ini, sehingga dia tidak bisa bergerak. Mungkin ini adalah aura yang sama seperti Gorosei Saturn, hanya saja level Saturn masih lebih tinggi dari Zoro. Meski begitu, dengan aura hewan buas yang Zoro miliki, ini akan menjadi kekebalan khusus bagi Zoro, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh aura Saturn. Bagaimanapun juga, setidaknya Zoro harus menghadapi Gorosei Saturn. Karena sepertinya lawan Zoro pada masa depan nanti adalah Gorosei yang membawa katana, yaitu Gorosei Ethan Baron Venus Juro. Dia mungkin akan menjadi lawan terkuat Zoro setelah Zoro mengalahkan Mihawk. Musuh utama dalam cerita One Piece tentu adalah Im Sama, yang mana arc terakhir adalah arc melawan pemerintah dunia. Tentu lawan yang paling cocok bagi Zoro dalam arc terakhir itu adalah Gorosei Nusjuro. Pedang mereka juga memiliki keterkaitan, yang mana Zoro memiliki pedang terkutuk generasi ketiga yaitu Sandai Kitetsu, sedangkan Gorosei Nusjuro digadang-gadang memiliki pedang terkutuk generasi pertama yaitu Sodai Kitetsu. Ini adalah permainan takdir yang akan mempertemukan mereka suatu hari nanti. Jadi, dalam persiapan melawan Gorosei Nusjuro pada masa depan nanti, setidaknya dalam Arc Egghead ini, Zoro harus menghadapi Gorosei Saturn, karena pasti aura para Gorosei kurang lebih berada di level yang sama. Memang Zoro tidak akan mengalahkan Saturn, karena yang akan mengalahkan Saturn tentu adalah Luffy. Namun, setidaknya Zoro akan menahan Saturn sampai Luffy bangkit lagi. Membahas soal Gorosei Nusjuro, sepertinya dia memiliki suatu gelar rahasia yang tidak diketahui oleh banyak orang. Dia adalah pemegang gelar Dewa Pedang setelah kematian Ryuma. Dewa Pedang merupakan gelar yang sangat bergengsi. Orang yang mendapatkan gelar tersebut haruslah sosok yang luar biasa dan sangat berpengaruh. Maka dari itu, Dewa Pedang setelah Ryuma pasti adalah Gorosei Nusjuro. Para Gorosei merupakan kepala pemerintah dunia. Mereka merupakan sosok-sosok yang sangat penting dan hanya satu tingkat di bawah Im Sama.
Belum diketahui bagaimana masa lalu dari para Gorosei, tapi pasti semuanya memiliki prestasi yang bagus dalam pertempuran, hingga Im Sama mau mengangkat mereka menjadi kepala pemerintah dunia. Dengan begitu, tak heran apabila Gorosei Nusjuro menyandang gelar Dewa Pedang setelah Ryuma. Ethan Baron V Nusjuro bisa dibilang merupakan Gorosei yang paling unik. Dia satu-satunya yang selalu memegang senjata, dan dia pula satu-satunya yang gaya pakaiannya paling beda. Sepertinya pada masa lalu, orang-orang bersepakat bahwa gelar Dewa Pedang harus diteruskan kepada seseorang yang masih hidup. Tidak boleh berhenti pada Ryuma yang telah mati. Nusjuro yang sangat hebat dalam memakai pedang pun mendapatkan gelar tersebut. Hanya saja, publik pada masa kini tidak tahu tentang hal itu. Sama halnya dengan Ryuma, sepertinya Gorosei Nusjuro pun berasal dari Wano Kuni. Ada beberapa hal yang mendukung opini tersebut. Pedang yang dimiliki oleh Nusjuro adalah katana atau pedang Jepang. Pedang Kitetsu berasal dari Wano Kuni dan terbagi menjadi 3 generasi. Pedang Kitetsu merupakan garis pedang terkutuk, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa memakainya. Sodai Kitetsu sebagai generasi pertama adalah pedang terhebat dari garis pedang terkutuk itu. Pedang tersebut masuk dalam kelas pedang 12 Saijo Owazamono, yang artinya pedang itu setara dengan Yoru milik Mihao. Jadi, wajar saja jika pedang sehebat itu dimiliki oleh Nusjuro sebagai dewa pedang. Pola penamaan Nusjuro juga mirip dengan pola penamaan para penduduk yang ada di Wano Kuni. Dalam chapter 937 dikatakan bahwa pada masa lalu Wano Kuni dikenal sebagai tanah emas. Itu artinya negeri tersebut sangat makmur dan kaya raya. Telah dikonfirmasi bahwa Ethan Baron V Nusjuro memiliki posisi sebagai God Warrior finansial. Mungkin dia diberi posisi yang berkaitan dengan finansial karena Nusjuro berasal dari Wano Kuni saat negeri itu masih dikenal sebagai tanah emas. Jika benar Nusjuro berasal dari Wano Kuni, tentu muncul pertanyaan mengapa dia berada di pihak pemerintah dunia. Padahal dulu Wano Kuni adalah negeri sahabat kerajaan kuno. Jawabannya tentu sederhana saja. Nusjuro adalah seorang pengkhianat. Maka dari itu, mayoritas penduduk Wano Kuni zaman sekarang tidak tahu bahwa Nusjuro adalah dewa pedang setelah Ryuma. Sebab kisah kehebatan dan gelar Nusjuro tidak lagi diceritakan berhubung dia adalah seorang pengkhianat. Sejarah yang beredar luas di Wano Kuni soal dewa pedang hanya sampai pada kisah Ryuma saja. Sebagai dewa pedang, tentu keahlian berpedang yang dimiliki oleh Nusjuro pasti sangat hebat. Bahkan kemampuannya melampaui Mihao. Pada masa depan nanti, lawan terkuat Zoro bukanlah Mihao, melainkan Gorosei Nusjuro. Sebelum hal itu terjadi, Zoro wajib untuk berkembang menjadi semakin kuat. Dan pertarungan melawan Gorosei Saturn di Pulau Egghead ini akan menjadi latihan bagus bagi Zoro untuk persiapan melawan Gorosei Nusjuro pada masa depan nanti. Nah, itu tadi teori tentang Zoro menghadapi Gorosei Saturn di Pulau Egghead. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.